Welcome back to Female. Hai, Welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Aku Hani. dan gue Nopai. Kali ini kita di segmen Friday Fragrance. Yes. Udah kelihatan ya barangnya. Ya, Friday Fragrance, dan kita akan ngebahas satu brand ya. Ya. Satu brand dari Byredo. Bacanya By Redo sih. Gak tahu deh. Byredo kayaknya. Kan sebenarnya ini juga kita bikin karena request dari kalian. Bahkan ada yang DM gue, maksa lagi ya suruh review si Byredo. Sebenarnya nggak tahu bacanya Byredo atau Byredo, tonton terus. Kalau sebelumnya kan kita udah pernah bahas yang one brand itu Jo Malone ya. Kayak kita bawa berapa belas perfume Jo Malone, silahkan ditonton kalau belum. Nah kalau sekarang kita akan bahas Byredo. Mungkin ada yang belum terekspos dengan Byredo. Ini adalah satu brand dari Swedia. Dari Stockholm. Ya, dari Stockholm. Stockholm tuh Swedia apa Denmark sih? Lo padahal ini udah kesana loh, parah banget. Nah itu Copenhagen Swedia. Coba dicari dulu. Ternyata benar saudara-saudara, ini dari Stockholm Swedia. Coba lo lihat tuh capnya di paspor lo. Lupa kan waktu itu barengan dari Stockholm gue ke Copenhagen, jadi udah kagak tahu itu gue udah pindah negara. Soalnya kalau di sana pindah negara nggak berasa ya. Nggak berasa, naik mobil doang 2 jam nyampe. Kayak ke Bogor. Oke, nah ini tuh pertama kali launch di tahun 2006 kalau nggak salah ya. Kayaknya sih memang pertamanya tuh perfume ya, tapi sekarang udah beragam banget. Ya. Dia punya leather goods, dia punya makeup juga baru-baru ini. Sebenarnya perfume sama leather good itu agak deketan ya, tapi makeup itu kayak baru tahun lalu Ya. kali ya. Yes, foundernya namanya Ben Gorham. Ya. Cerita dikit dulu tentang si Ben Gorham. Oh silahkan. Oh, Udah lu Google ceritanya? ya? Udah. Biasa. Ben Gorham ini memulai si Byredo ini tahun 2006 waktu umur 31. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Sekarang dia udah umur 40 lebih kan? Benar nggak? Iya dong, iya benar. Iya. Nah, sebenarnya dia juga bukan perfumer. Dia tuh bukan perfumer. Tapi dia itu sebenarnya pelukis kalau nggak salah ya. Dia sekolahnya tuh arts pelukis. Tapi kemudian dia tuh ketemu dengan satu perfumer namanya tuh Pierre Wolf kalau nggak salah, Pierre Wolf. Tapi akhirnya sih dibikinnya kayak bukan sama si Pierre ini. Tapi ada dua perfumer yang kerjasama sama si Ben Gorham ini untuk bikin parfum ini. Dan dia itu pertama kali kan bingung kayak masa bikin parfum tuh kayak gimana. Jadi dia memulai bikin parfum itu dengan memorinya dia. Jadi ada beberapa parfumnya itu tuh tercipta karena memorinya dia gitu. Karena emang sebenarnya bau itu tuh akan mengingatkan kita akan kayak kita tuh lagi ngapain gitu loh. Kayak waktu masa kecil gitu ya. Udah segitu doang sih. Oke. Maksudnya ini perfume yang di-create dari memorinya dia ya, gitu. Oke. Kayaknya terakhiran tuh udah nggak semua. Tapi yang gue tahu tuh yang Baldafrik gitu ya. Baldafrik itu tuh mana deh? Ini Baldafrik ini tuh dibikin dari dia tuh suka baca jurnal papahnya yang travel ke Afrika. Nah, somehow dia jadi menerjemahkan dari jurnal papanya itu, dia imagine baunya kayak apa karena dari cerita jurnal papanya terciptalah parfum ini. Oke, jadi ya udah kita mulai smell yang itu dulu kali ya. Boleh. By the way, sebenarnya tuh ada salah satu local brand juga yang botolnya mirip-mirip ini gitu ya. Sepertinya memang terinspirasi ya dari Byredo ini. Jadi kita udah ada blotting paper. Mana tadi? Baldafrik tuh ini salah satu yang populernya mereka sih ya, Baldafrik. Terus ada Gypsy Water. Sayang kita nggak ada nih Gypsy Water. Itu juga salah satu yang populernya. Nih kita coba. Kadang-kadang parfum tuh kalau di spray di kertas gini agak beda sih dengan di kulit kita. Dan kertasnya juga bukan nggak bisa kertas HVS biasa ya. Gitu. Ini harus ada kayak tingkat ketebalannya dan juga tekstur dari kertas. Paling bagus tuh kalau 100% katun. Kalau nggak salah sih kertasnya itu terbuat dari itu. Ini enak sih. Ya kayak agak sweet gitu ya. Iya, kayak ini apa sih kalau nggak salah tuh ada marigoldnya ya. Gue buka contekan gue. Itu contekan. Iya ada marigoldnya, jadi ini tuh bright banget gitu. Terus ada sedikit. Oh emang yang dipakai African marigold spesifik. Oke. Dia ada citrusnya juga sedikit dan vetiver. Emang ada sedikit green ya, sedikit green. Ada kayak ada spice-spice-nya juga sedikit. Tapi ini emang bright dan sweet banget sih. Nah tadi pagi tuh gue pakai ini. Buat di tangan. Udah hilang, Bo.
Emang kayaknya kebanyakan dari parfumnya nggak begitu tahan lama ya? Ya, nah sebenarnya juga balik lagi guys, sebenarnya kan ada orang yang kayak beli parfum tuh harus tahan lama. Nah kalau gue sih, lu juga ya, sebenarnya enggak sih. Ya kalau nggak tahan lama ya semprot lagi aja, kalau nggak bisa habis. Ya segini banyak coba, baru satu brand aja. Ini ada emang ada kalau namanya Bal d'Afrique tuh kayak memang ada nuansa Afrika atau agak-agak ini nggak sih? Iya. Katanya ini tuh dibikin, kan sebenarnya kalau si Stockholm itu kan negaranya negara dingin kan, karena dia Skandinavian. Jadi ini tuh dibikin kayak, oh lu tuh ngerasain bahwa ini tuh kayak di negara panas kayak di Afrika gitu loh. Jadi emang ini tuh akan cocok banget kalau dipakai di udara panas kayak Indonesia juga. Ya. Oke, yang kedua apa? Mojave Ghost aja, lu sebenarnya pernah review Mojave juga Ghost. Ya, kalau mau review lengkap bisa di YouTube channel aku. Nggak boleh iklan terselubung. Karena di sini kan nggak bisa lengkap-lengkap banget karena sebanyak ini yang dibahas. Ini gue ada 2 ternyata. Ada yang travelnya dan ada yang Kayak bakal habis aja. Ini Mojave Ghost itu katanya kalau tadi terinspirasi dari Afrika, ini terinspirasi dari desert di California gitu. Dan namanya Mojave wanginya, kan? Iya Mojave. Mojave. Mojave Desert namanya. Ini wanginya tuh lumayan light sih ya. Ya, ini tuh topnya Ambrette. Ambrette tuh salah satu, Ambrette atau Ambrette sih bacanya, itu tuh salah satu yang memang lagi populer sih Han. Notes ini dipakai di parfum, yang parfum tanpa wangi. Yang kayak skin light kayak banget skin light gitu. Jadi ada beberapa brand juga yang brand-brand indie nih yang baru-baru tuh banyak banget pakai si notes ini. Ini tuh di awal ada sedikit citrus, terus ada sweetnya sedikit nggak sih? Kayak amber. Menurut gue sih karena ada nyium amber dan rada kayak a bit flowery yang sweet gitu. Cuman versi clean. Gimana gue jelasin ya? Jadi kayak clean banget gitu wanginya. Clean dan soapy dan woody juga gitu. Jadi kalau misalnya kita misalnya kamu nggak biasa pakai perfume yang woody, ini tuh kayak first entry banget ya, versi ringannya boleh banget dicoba buat pertama kali nyoba-nyoba perfume woody karena ini pasti bisa diterima semua orang. Wanginya light banget, nggak yang overpowering gitu. Ya. Dan ya ini salah satu parfumnya si Byredo ini yang menurut gue ngasih ruang untuk bercampur dengan wangi lu sendiri gitu. Karena emang very light kan. Iya. Dan ini wangi yang aman lah buat blind buy karena ini bisa diterima banget sama semua orang. Yang ketiga, Black Saffron. Black Saffron. Ini gue ada versi travelnya dan juga ada hair perfume-nya. Jadi ini tuh bener-bener pertama kali gue beli Byredo tuh justru hair perfume-nya dulu si Black Saffron. Wanginya ini salah satu favorit gue karena menurut gue ada sedikit leather. Somehow gue tuh bisa nyium leather gitu. Banget, kulit banget, leather notes. Tapi leathernya tuh juga yang soft sih, agak powdery, bukan yang sweat gitu sih, kayak leathernya tuh sweat, bukan leather yang tau kan tebel, kaku, kayak saddle kuda gitu tuh, bukan. Dan ini di awal tuh ada kayak raspberry-nya juga, wangi, agak fruity. Jadi kalau manis. ini antara fruity dan leathery. Karena dia memang mengandung ini juniper berries sama pomelo. Oke. Terus gue tuh punya perfume Tom Ford namanya yang White Sweat, itu tuh kurang lebih mirip sih menurut gue. Kayak leather yang lumayan feminine gitu. By the way, biasanya sih parfumnya Byredo ini tuh unisex. Semua parfumnya, meskipun nanti begitu dicium ada sih yang memang kayaknya rasanya ini lebih cocok buat cewek, lebih feminin atau lebih maskulin, tapi sebenarnya diciptakan unisex. Iya, makanya nggak ada tulisan femme atau home atau kayak dibedain male female gitu, nggak ada. Berikutnya yang keempat juga. Yang keempat apa? Lu aja deh pilih. Yang keempat ini ada parfum pertama gue dari Byredo, Rose of No Man's Land. Jadi pertama kali nyobain tuh waktu dulu jalan-jalan ke London dan suka banget, tapi kayak ya udah deh nggak langsung beli gitu karena udah beli parfum yang lain. Terus ternyata pas gue udah mau habis ya? Pas di Jerman ketemu lagi ini terus langsung beli karena masih inget banget gitu sama enaknya wangi ini. Ini tuh wanginya ya namanya Rose of No Man's Land, wanginya tuh rose banget, rose yang enak banget sih di gue dan gue suka banget. Rose-nya ada instance-nya? Iya, ada instance-nya sedikit. Dan rose ini tuh gue senang banget sama ceritanya karena namanya kan Rose of No Man's Land. No Man's Land ini adalah neutral zone kalau dulu tuh lagi ada perang dunia, itu kan di antara dua oponen itu tuh di tengah-tengahnya ada land yang tidak boleh disentuh gitu, tuh namanya neutral zone. Nah, perfume ini adalah tribute-nya Ben Gorham buat para perawat yang merawat soldiers itu gitu.
Jadi makanya namanya Rose of No Man's Land. Wah, gue merinding. Pas itu gue lagi di Jerman lagi baca itunya kan, ceritanya gitu lagi. Itu tempat Jadi sejarah menghayati dunia, perang dunia dan lain-lain. Jadi kayak menghayati banget. Terus wanginya tuh kayak sesuai banget sih dengan namanya, ya nggak sih? Benar. Kayak rose, kayak cantik gitu. Tapi karena ada incense-nya sedikit tuh rada soothing, calming. Tapi juga ada efek kayak misterius gitu. Iya, Enak sih. iya. Enak banget. Ini parfum ya pasti akan gue beli lagi kalau ini udah habis. Kalau keburu habis ya. Pasti habis. Lihat aja nih udah setengahnya. Oke, itu parfum pertama gue by Redo. Kalau lo apa pertamanya? Ini parfum pertama gue dari By Redo ini Inflorescence bareng juga sama pernah. ini. Sama Kita si suka Blans. tuker-tukeran di can, jadi gue juga bareng punya. sama si Blans yang ini. Kalau ini kayaknya udah ketiga. Soalnya gue tuh kalau begitu nggak keramas hari kedua gue langsung semprot, nggak kayak dia. Udah 5 hari kagak semprot. Gue tuh punya Chanel, sorry ya, punya Pakai. Chanel, punya Jo Malone dan lain-lain, jadi banyak hair perfume-nya. Oke. Nah, Inflorescence ini kalau dipakai tuh kayak masuk ke kebun bunga. Iya, asli. Asli kebun bunga banget. Bunga-bungaan ini Oh, kayak. Nah, gue juga rada heran kenapa gue beli ini. Lo kan bukan yang bunga-bungaan Nggak, kayaknya feminin. gini, yang gue inget, jadi waktu itu gue lagi di Stockholm. Jadi ini gue lagi di Stockholm dan terus dia bilang, lu kalau di Stockholm ya lu mesti beli By Redo, orang dia dari sana gitu kan. Ya udah, gue nyari si By Redo ini, gue cium gitu. Nah waktu itu tuh lagi winter, gloomy, dingin banget gitu. Nah mungkin kenapa gue jadi milih ini? Karena kayak lu tuh kangen berasa suasana yang summer kayak gitu summer gitu, kayak lu butuh kesegaran dan butuh keceriaan gitu di sela-sela udara yang sangat gloomy itu. Waktu itu di sebenarnya gue juga suka si ini tuh Blans ya kayaknya bacanya, gue suka yang ini. Tapi parfumnya waktu itu lagi habis, jadi lagi nggak ada parfumnya. Akhirnya gue beli si hair parfumnya. Nah karena dia udah jadi hair parfum, gue udah nggak bisa membuat dia jadi parfum lagi. Jadi selamanya dia akan jadi hair parfum. Nah, tapi ini tuh si Blans ini setahu gue salah satu wanginya dia yang dibikin hampir semua produknya dia, dari mulai lilin, room spray. Macam-macam tuh semua tuh pasti si Blans ini tuh paling lengkap ya, karena emang sih kayaknya wanginya soapy Universal banget, ya? Universal gitu, soapy banget. Jadi emang sebenarnya kayak gitulah, kayak di kebun bunga kalau pakai ini. Asli, Tapi kalau ini sih nah ini nih salah satu white flower bomb banget ya. salah satu yang Lily of the menurut- Valley nggak sih? kuat banget Lily of the Valley-nya, sama ada Freesia dikit ya. Iya. Ini tuh sama, Iya, ada tapi pedas-pedasnya enaknya dikit. sih sebenarnya gue lumayan suka juga meskipun flowery parah, tapi nanti akhirnya tuh akan jadi green. Ya. Kayak dia tuh green gitu loh end-nya. Ya, Jadi kayak kan- Lily of the Valley, terus ada kayak tangkainya yang masih hijau gitu. Sebenarnya enak sih, cuman pas pertamanya tuh kayak, Iya, pas. oh bunga banget ya gitu. Nah kalau mau yang kayak tahan lama, ini tuh salah satu yang lumayan tahan lama dan lumayan Iya. power banget. Iya, Wanginya tuh kayak lu masuk, ya orang pasti kayak wangi Iya. bunga gitu. Ada kayak jasmine-nya juga nggak sih? Ini pokoknya tipe parfum yang kalau gue pakai, Jehan pasti akan komentar you smell like a wedding gitu. Beneran. Ya boleh nih Wangi buat banget. jadi wedding perfume. Dan nyaru dong sama bunga-bungaan, dekornya. Ya jadi nanti semua orang inget, tiap. Oh ini juga parfum yang meskipun unisex, tapi menurut gue ini lebih cewek banget sih, ini lebih feminin banget Iya, wanginya. bunga-bungaan banget. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau cowok mau pakai, karena ujungnya green kok. Next, Super Cedar. Ini wangi tembakau gitu nggak sih? Nah sebenarnya katanya tujuannya tuh dia wangi sidar. Lu tau gak sih sidar tuh wangi apa? Kalau pensil diserut, nah itu wangi Cedarwood. cedarwood. Jadi kalau pensil diserut kan ada wanginya tuh. Nah sebenarnya tuh itu, tapi menurut gue lebih strong wangi tobacco-nya daripada si sidarnya. Ini juga salah satu ya emang agak maskulin, tapi menurut gue sih cewek bisa banget pakai. Apalagi cewek-cewek preman kayak gue. Agak artificial gitu nggak sih? Ada kayak kayaknya. sesuatu yang disemprot gitu, bukan hair spray sih, tapi parfum spray gitu, kayak terlalu banyak alkohol. Ya. Ini menurut gua salah satu parfum yang kalau dipakai sendiri tuh agak annoying buat gue. Jadi kayaknya mesti dicampur. Nah, mungkin cocok ini sama si sama Inflorescence. sesuatu yang lebih bunga-bunga bunga-bungaan atau fruity gitu ya. Tapi ada kemungkinan cowok tuh akan suka. Ntar cobain ya Dre, suka nggak? Karena ini kayaknya lumayan maskulin parfumnya. Ini kayaknya yang orang-orang juga sering sebut itu ya Ambroxan atau ISOE. Iya. Salah satu tipe parfum kayak gitu. Gue nggak terlalu suka sih. Maksudnya gue udah punya ininya, mungkin akan pakai sekali-sekali, tapi nggak akan beli full bottle-nya. Buat layering aja. Sebenarnya juga gue mau beli yang 50 mili, nggak ada. Ya udahlah beli yang 100 mili. Yang berikutnya Slow Dance ya. Slow Dance. Ini gue belum pernah cium. Oke. Ini salah satu parfum yang lo akan, enggak sih, mungkin yang satu lagi yang lo lebih Ini suka. ada bau plum.
bau arak Cina, Bo. Iya. Ini tuh ember banget. Iya, nah Powdery. akhirnya baru ember Powdery yang kayak lo tuh sampai berasa tekstur powdernya gitu nggak sih, sampai Iya, kayak bener. berasa pahit di. Ini kayak lu diguyur bedak. Terus ada mint sedikit. Sedikit nih ada aromatik gitu ya. Iya, Herbs, terus ada vanilla sedikit. Ya Violet ampun. powder. Ini kayak buat ini ya, kayak buat sembayang. Ya, lo suka kan parfum kayak gini? Ini tuh Nggak terlalu embery buat gue. ini tuh blind buy. Gue belinya waktu itu lagi ada sale di beautyfresh.com. Jadi belinya online dan nggak pernah nyium wanginya. Cuma kan kalau dari pas lihat dari namanya tuh slow dance ya. Di websitenya tuh deskripsinya kayak ini tuh perumpamaannya kayak slow dance yang anak-anak lakukan ketika prom gitu. Yeah. Jadi itu kayak pergantian transformasi dari ABG ke orang dewasa gitu. Tapi ini kayak old terlalu perfume berat banget. banget nggak sih Ini buat- tuh menurut gue kayak old perfume banget sih. Asli ini terlalu berat buat anak-anak umur 17, 18, ya 20-an awal juga kayaknya masih lebih into yang clean perfume, yang Sama fresh, kalau yang di beautyfresh.com itu kan kalau lagi sale rebutan ya. Jadi Iya, lu nggak jadi bisa kita mikirnya add to cuma cart aja semenit, dulu no, gitu, add to cart aja dulu semuanya. gitu. Kalau Dan nggak keburu ternyata habis. Wanginya ya itulah, nggak sesuai lah dengan brandingnya. Cuma nggak apa-apa sih, maksudnya Iya, gue masih bisa suka-suka aja. dipakai, iya. Masih oke kok. Iya, masih enak. Cuma ya itu lumayan berat dan ya lumayan lah untuk menambah kasanah parfuman kita. Iya. Kasana. Nih kayaknya tinggal ini nih. Bukan, ini nih. Bibliotek. Jadi gue masih ada beberapa. Oh gitu. Yaudah bibliotek dulu. Kayaknya ini sering ini ya, sering Kayak dengar diskotek. namanya. Apa dulu di sini ada nightclub namanya Bibliotek? Ya, Oh, tuh gitu. Imani sih tahu lah. Nah, ini tuh Ini gua nggak sebenarnya pernah nyium. ini tuh yang kuat tuh vanilanya. Dia tuh agak gormong gitu ya, tapi Iya. gormongnya tuh nggak yang mungkin karena ada bau plum, Di jadi awal kayak ada tuh pear atau kayak buah plum. pir ya atau plum atau dia tuh apa? ada peach sama plum. Oh, ya, Ada ya, peach ya. sama plum, jadi si gormongnya itu tuh rada ketutup ya, nggak yang kue banget gitu. Iya, ini agak kayak dessert gitu sih wanginya, yang agak manis. Ini pasti banyak yang suka nih, cewek-cewek ya Kayaknya kan? Ocel ya, ini sukanya yang mana deh Ocel, lupa. Ada sedikit ram gitu nggak sih? Iya, bau arak Cina. Kalau peminum. Enggak, kalau arak Cina itu diminum kalau lu lagi sakit, Ciapo oke. namanya. Kan dia udah sakit-sakitan seringnya. Bukan, lagi habis ngelahirin. Baru ulang tahun by the way, minggu lalu. Yang keberapa? 24. Informasi parfum sih benar, kalau umur nggak akurat. Kalau informasi parfum akurat kok. Jadi apa tadi kesimpulannya bibliotek itu? Ya sweet itu ya, agak fruity, gormong. Ya, gormong, a bit flower, bukan flower, fruity ya, Iya, fruity fruity. gormong gitu ya. Ya ini kayak tipe yang kalau kebanyakan tuh akan cloying banget nggak sih? Kayak Iya. manis banget gitu. Kalau sedikit sih enak. Oke, Ini apa ini aja? ada 1996 nih. Yang ini dulu deh, ini lo pasti suka deh. Oh gitu. Soalnya ya leather gitu, 1996. 96 tuh kayak lama banget ya, padahal dia lahir 1970. Ini tuh wanginya leather banget kan, lebih Ya. berat dari leather yang tadi apa ya, pertama tuh Leather dan ada sedikit kayak plum gitu sih. Ini heavy leathernya. leathernya leather yang heavy banget. Yang kayak bayanginnya tuh kayak di old library dengan sofa-sofa kulit yang gede-gede, yang rada Kurang ajar banget ya 96 dibikin vintage sama dia. Iya, apalagi dia coba. 76. Ya ampun. 96. 96. Lo Gua lagi udah apa? kuliah. Woi, kagak vintage itu. Lu juga udah kuliah lu. Enak aja, gue masih SMA itu. Oh, karena lu gak naik ya? Gak rela banget ya, nyari teman. Ya, Iya, ini leather banget. Berat, dan ini tuh lumayan berat juga tadi kayak si slow dance. Iya, Perfume kayak si slow paling dance. berat nggak sih ini? Salah satu yang paling Iya, berat. berat. Leathernya bener-bener strong banget. Iya, strong banget, dan emang kayaknya kalau buat di siang-siang di Jakarta gitu ya, di Indonesia yang panas tuh kayaknya agak kurang Iya. pas ya. Tapi ini cocok kalau buat malam dingin gitu ya, terus iya. minum wine. Iya, iya, iya. Terus Soalnya kayak ada agak dinner, aromatik juga. gitu. Terus kayak dinner cantik gitu deh. Ujung-ujungnya pakai tangan nggak apa-apa makan. Bukan makan nasi kapau ya kalau ini ya. Bukan. Makannya sih ayam, tapi lu sebet juga.
Berikutnya ini ada Dikan. Ini baunya by citrus. Redo. Ini gue nggak tahu pronunciation-nya gimana, nggak tahu bahasa Prancis, bahasa Sunda atau apa ini. Tulisannya Enchant's Chamber gitu kali ya, nggak tahu lah. Ini wanginya pasti dia suka karena Wangi citrus. di awal sih citrus, tapi bukannya kayak rada aromatik gitu ya, kayak herbs Mungkin ya. banget. Nanti ya, tunggu bentar. Ya itu obat-obatan Cina banget. Nah itu juga jeleknya kalau kita nyobanya di kertas, itu tuh suka nggak nyampe ke base note. Ya, Kadang-kadang tuh bener-bener. berhenti di middle note gitu. Ya. Jadi nanti yang stay-nya kayak gimana tuh suka Ya. nggak dapet gitu kalau di kertas. Bener. Paling dapet pasti di kulit sih. Jadi biasanya kan kalau perfume pas kita pertama nyium tuh yang keluar si top notes-nya itu kan. Nah, somehow kalau di kertas itu top notes-nya tuh akan Lama bright banget. banget gitu, akan kecium terus gitu. Sedangkan kalau di kulit kayak cepat meresap, itu langsung ke hard Di notes-nya kulit tuh gitu. kayaknya paling lama juga 10 menit. Biasanya udah Iya, ke hard kadang-kadang notes tuh gitu. kayak berapa detik terus langsung Udah hilang. berubah lagi. Coba deh lo cobain di tangan, ini pasti perfume tipenya dia, perfume Nini. Dia so tau banget. Pasti kalau Chinese tuh ii, bukan. Bukan. Cici. Bau citrus, Bo. Itu Bo, kayak citrus itu loh. Kayak lu lagi kecil beli minuman yang apa? warna-warni ada citrusnya. Gue sih waktu kecil di 7-Eleven sih belanjanya. Kantin sekolah di kampung begini minumannya, Bo. Warnanya pink banget. Ya, ini ada sedikit incense-nya juga, kayak dupa-dupa gitu. Enak sih ini. Enak. Buat dia, Langsung buat gue sih calming biasa aja. banget gua. Ini agak berat sih ya, maksudnya itu bukan mainstream yang akan disukain banyak orang. Orang-orang Orang siapa? Enggak, biasanya kan emang orang tuh amat sangat terbiasa dengan bau parfum tuh flower, Iya, fruity gitu kan, terus mas lah orang biasanya. Nah ini tuh yang sangat tidak populer, Iya. tapi biasa kalau udah suka ya suka banget gitu. Cuman ini emang agak, tapi menurut gue masih bisa dipakai siang deh. Masih bisa dipakai siang sih ini, karena ininya lumayan kenceng sih citrusnya. Oke, yang terakhir ini ada Dikan juga, lupa waktu itu tuh karena nama siapa ya. Ini Rose Noah. Rose Noah itu coba kita gue tuh bandingkan biasanya sama si emang Rose Noah. suka banget sama parfum-parfum dengan wangi rose. Dan kalau Rose Noah itu kan Noah tuh kan night ya, biasanya lebih deep, dark rose gitu loh, bukan. Kadang-kadang rose tuh ada yang lebih creamy, klasik, ada yang lebih green rose, ada yang lebih light, ada yang lebih dark juga nih, kayak ini salah satunya. Ini di awal sih agak grapefruit gitu nggak sih? Malah kok gue nggak bisa cium rose-nya ya, bentar. Agak grapefruit, agak citrusy gitu. Terus Rose-nya rose yang feminin banget gitu loh, kayak rose klasik nggak sih? ya feminin, terus ada sedikit pedes-pedesnya nggak sih? Iya, ada pedas. Kayak ada kardamom, Kayak ada rempah-rempah gitu. rempah, apa namanya, kapulaga kalau bahasa Indonesianya. Apa tuh? Kardamom. Yang bentuknya kayak cengkeh. Iya, bentuknya kayak cengkeh. Itu soalnya cemilannya nyokap gue. Waktu kecil, beneran. Jadi dia tuh sering ngemilin itu karena bikin mulut tuh jadi bukan kayak permen mint ya? fresh, kayak rada minty gitu. Dan gue waktu kecil kalau nyari-nyari cemilan, di tasnya nggak nemu, nemunya kapulaga lagi. Enak tapi ini, si Rose Noah ini. Enak sih, cuma gue ngerasanya kayak nggak ngeblend dengan sempurna gitu loh. Kayak lo masih tetap bisa nyium si grapefruitnya, rose-nya, terus pedes-pedesnya. Kayak kurang menyatu gitu. Tapi mungkin buat yang suka rose akan lebih suka si ini sih, Rose Iya. No Man's Land. Ini enak banget sih. Lu Tapi juga ya punya mungkin kan gue ini? bias Room karena fragrance? gue suka anything related to rose. Iya, punya kayaknya Cotton Poplin Cotton juga deh, Poplin tapi juga. nggak pernah dipakai. Belum. Enak kok ini, kayak bau spray gitu. Oh. Kalau baru dicuci, kalau nyuci spraynya bersih ya. Kalau nyuci spraynya pakai By Redo yang ini wanginya kayak gini gitu. Kalau nggak salah soalnya dia juga punya deterjen ini kan? Ada ya? Kalau nggak salah dia punya deh deterjen softener yang wangi-wangian gitu, wangi-wangian buat dicuci. Gitu. Kayak dulu gue pernah lagi pas beli ini juga gue beli hand creamnya deh. Cuman habis pas di sana. Oke. Enak banget karena ya pas Karena di cocok winter kan ya. buat di Cuman gue kondisi nggak di yakin sana. sih kalau dipakai di sini ada kemungkinan lengket banget. Oke. Tapi nggak tahu, udah lupa, rada lupa. Jadi ini semua parfum by Redo yang kita punya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan. menurut gue sih ini kayak brand yang clean. Dia juga salah satu yang nggak gitu peduli apakah ini tahan lama, nggak tahan lama. Ya. Dia memang cuman create, memang ada ceritanya di setiap Ya. parfum ini gitu. Nah, gue nggak ngerti sih. Memang suka ada orang yang kan bilang, oh parfum itu worth it kalau tahan lama gitu. Ya.
By Rido ini terus terang emang cukup mahal ya, si perfumnya ini lumayan mahal. Tapi ada beberapa yang memang nggak tahan lama gitu. Tapi menurut gue sih dia pakai ingredients yang kualitasnya bagus-bagus. Gitu. Nah ini boxnya, ini tuh box yang 50 mili. Kalau ini tuh box yang 100 mili. Dia tuh emang karena mahal emang rada ekstravagan sih si boxnya ini. Jadi ini ada lapisan luarnya kayak gini. Terus, nah ini dibuka. Nah sebenarnya itu bisa dibuka sih. Cuman gue ini karena masih ada labelnya. Dan dia tuh di tiap ininya tuh ada kayak tapi kayaknya bukan cerita tiap parfum deh. Ini kayak general aja. Ingredients gitu ya, atau yang general tentang Byredo-nya? General tentang dia aja, tentang si Ben Gorham. Oh ya, mereka juga banyak travel size sih. Kayak ini tuh gue belinya satu set ini. Maksudnya itu enak banget kalau kita mau nyobain beberapa sekaligus gitu. Karena selain itu kan juga bentuknya kecil, jadi kayak gampang untuk dibawa-bawa. Oke, kalau ini sih memang belum ada official distributor ya di Indonesia. Di Indonesia sayangnya, semoga nanti cepat ada yang bawa ke sini. Paling dekat belinya di Singapura atau mungkin di Tokopedia suka ada ya, apa namanya, just tip gitu mungkin. Dan range harganya kalau di convert tuh berapa sih? Start dari 2 juta katanya. Iya, 2 sampai 4 jutaan. Iya, ya kecuali mungkin kalau beli yang discovery set gitu, mungkin bisa 1 juta lebih lah. Jadi favorit lo yang mana, Pai? Ini, rose. Aduh, tetangga lebih hijau. Iya, tapi memang ini enak banget ya. Enak, tapi so far gue juga suka sih si yang ini, Bal d'Afrique ini. Juga gue lumayan suka sama si Bibliothèque. Ini oke lah buat ke Bali gitu. Dan kalau gue ya juga enak. Paling suka ini pastinya Rose of No Man's Land. Tapi kalau dari yang gue nggak punya, tadi nyobain punya Nopa yang Bal d'Afrique tuh kayaknya bakalan the next to buy deh. Gitu. Tukeran aja. Nggak mau. Segitu aja pembahasannya karena parfumnya baru punya segini. Nanti kalau udah sebenarnya dia koleksinya banyak banget, parfumnya tuh banyak banget sih. Byredo ini banyak banget sih. Cuman ya karena baru punya segini, jadi yang dibahas baru segini. Terus kalau mau ada parfum apa lagi yang one brand mau dibahas, request silahkan tulis di komen. Siapa tahu kita punya. Kalau enggak juga akan ya doain aja in the punya name of research ya demi konten. Terasa didukung banget kita shopping kalau misalnya diminta ya buat review. As always, pasti ini semua udah ada pembahasannya juga di Female Daily Beauty Review Platform. Download app-nya dan jangan lupa like video ini dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!